putih, ilmu merah. Kita ces ilmu Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Mudah-mudahan seperti biasa kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki, kelancaran aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Oke, kali ini kita nongkrong lagi di channelnya MTC untuk membahas beberapa permasalahan handphone tentunya yang sudah ada di depan kita ini ya. Ini ada servisan, ada garapan dari Ibu Aisyah. Satu adalah Infinix Hot 9 Play dan yang satunya ini Advan. Tipenya saya kurang tahu, nggak tahu ini Advan berapa. Kita akan coba cek satu persatu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti halnya kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini kondisinya SIM tray sudah tidak ada rupanya ya, sudah dicabut, dan informasi yang disampaikan dari pemilik ini handphonenya mati total, kemudian sudah coba dibawa ke beberapa counter namun belum ada hasil. Kita akan cek aja ya kira-kira apa saja yang sudah diperbaiki, termasuk juga kita akan mencari tersangka handphonenya ini, karena menurut pemiliknya ini sudah dicoba kesana kemari tidak ada hasil. Ini baut tidak ada 1 2, bautnya tidak ada 2. Nah, kita akan coba cek dulu ini konsumsi arusnya berapa di saat kita hubungkan ke USB cas. Ini cukup penting ya untuk memastikan kira-kira kerusakannya pada bagian mana. Ini baterai juga sepertinya sudah nggak beres ini ya, udah melembung. Ini elemennya sudah seperti ini ya, seperti elemen bocor ini ya. Kita lihat ya, kita coba dulu deh, kita cas, kita hubungkan ke USB cas. Kita perhatikan ya untuk monitor USB casnya ini. Oh, ternyata tidak terhubung sama sekali ya, tidak ada respon. Oh, di sini ada nih, ada indikatornya nyala ya, lampu LED-nya ini melenong aja ya. Tapi di sini tidak ada ini, tidak ada nilai sama sekali. Di sini terhubung tapi tidak ada nilai sama sekali. Wow, istimewa. Cukup unik ya, mestinya harus ada nilai berapa berapa ampere 0, berapa. Ini kan padahal yang kita lihat seperti yang kita ketahui ya, ada indikatornya ini, lampunya nyala di saat kita hubungkan. Nah, kita cabut, nah kita coba hubungkan lagi nih ya. Nah kan terhubung ya, tapi di USB casnya ini tidak ada nilai sama sekali ya, seperti baterai yang tidak terhubung ini. Pertama, seperti baterai tidak terhubung. Kalau misalkan baterainya normal ya kemungkinan besar dari IC power kalau seperti ini. Tapi yang jelas konektor ini saya yakin masih normal. Kalau misalkan konektornya tidak normal, tidak ada ya notifikasinya seperti itu. Kita coba tekan tombol power, ada respon seperti apa? Nggak ada ya. Nggak ada kedip sama sekali, nggak ada getar sama sekali. Kita akan coba bongkar dulu ini, kita akan cek lebih lanjut karena permasalahannya ya lumayan unik. Wow, istimewa. Kalau dari ciri-ciri ini sepertinya CPU sudah dipanasin ya, udah coba di rehot. Wow, istimewa banget ini, baterainya juga weleh. Ini mesti
jadi pelajaran ya buat kita, terutama teknisi-teknisi pemula ya. Ya artinya usahakan dalam hal pengerjaan itu serapih mungkin. Saya yakin ini akibat congkelan ini ya, bukan karena bocor, saya yakin ini. Tapi ya bisa dipastikan baterai juga sangat tidak meyakinkan ini kondisinya, akibat congkelan ini baterainya ya. Oh, di sini juga udah diseset ini. Baterainya udah diseset, mungkin agak melendung atau gimana, tapi kalau melendung kok di sininya masih padat ya. Biasanya kalau melembung kan agak lembek ya. Ya artinya kita dalam hal pengerjaan handphone itu usahakan serapi mungkin, paling tidak supaya tidak merugikan ke customer yang pada akhirnya itu biayanya membengkak di saat perbaikannya itu. Oke, sambil menunggu kita akan coba tes dulu ini, cek dulu untuk bagian baterainya ini kira-kira masih layak pakai enggak, masih berfungsi enggak ini. Kita akan ukur dengan tester digital ya, kita tempatkan di 20 volt. Nah untuk jalur positif negatifnya ini apa namanya Infinix itu atas bawah ya, dia nggak sama seperti keumuman HP yang lain. Biasanya kalau yang bagian atas itu positif, bagian bawah itu negatif. Kita coba. Oh, baterainya mati ya seperti yang kita lihat ini ya. Udah jelas baterai ini kosong, ini nggak tahu kosongnya apa karena mati atau gimana ini baterainya ya. Mestinya baterai yang normal ya ada nilai berapa, kalaupun ngedrop ya ada nilai di atas 2. Nah ini ada 2. Nah turun lagi dia ya, mentok di 2 ampere, ini kosong. Kita akan coba injek dulu nih baterainya, kita aktivator. Meskipun saya kurang yakin dengan kondisinya karena ini jelas-jelas sudah bocor ini ya, tuh seperti yang kita lihat. Kita coba aktivator ini. Nah seperti yang kita lihat ya. Ini baterainya sudah tidak berfungsi nih karena tidak ada respon di aktivator. Biasanya kalau aktivator saya itu kalau misalkan kita hubungkan baterainya tetap tidak ada respon sama sekali, artinya nyalanya itu dua-duanya nyala, warna biru dan warna merah, itu berarti ini tidak ada respon sama sekali ini. Tapi kalau misalkan masih ada respon, katakanlah ini baterainya lemah, itu dia nyala merah, yang birunya mati. Nah kalau misalkan pas kita hubungkan hanya warna biru yang nyala, itu ada isi, bahkan mungkin bisa dipastikan penuh. Jadi kalau misalkan nyala dua-duanya di saat kita hubungkan, ini udah terhubung ya, saya yakin ini sudah tidak berfungsi lagi. Biar tidak penasaran, saya akan coba aktivator yang satunya lagi. Ini kan tadi ya yang dipakai, kita sekarang gunakan yang satunya lagi untuk menghilangkan rasa penasaran. Nah sama aja ya, seperti yang kita lihat, sama aja. Jadi dua-duanya indikator nyala semua, baik warna merah maupun warna biru. Kita akan kasih contoh ke baterai yang lain. Ini misalkan yang ini ya. Nah kalau ada respon seperti ini ya, dia nyala merah, ini berarti elemennya masih bisa berfungsi, ini masih ada respon. Ini nyalanya hanya merah. Nah kita lihat tuh ya, ini dua-duanya nyala, biru dan merah. Kemudian di saat kita hubungkan itu birunya menghilang dan hanya warna merah, yang artinya baterai ini masih merespon elemennya itu. Berarti fix ya, untuk baterai saya pastikan mati ini karena dari fisiknya juga sudah kelihatan dari awal ya, ini bahkan sudah disilet. Oke, selanjutnya kita ke arah mesin. Ini mesinnya sudah amburadul ini. Wow, ini bagian bawah juga sudah ya. Untuk bagian IC power juga sudah dioprek. Jadi udah dioprek semua ini ya. Ini IC power juga sudah di rehoot, sudah dipanasin. Biar tidak penasaran, kita akan coba cek mesinnya nge-short atau tidak. Untuk pengecekannya kita gunakan
tester analog kita tempatkan di X1 atau kali 1 ya, ada pergerakan ya. Kita tempatkan positif di positif, negatif di negatif, ada pergerakan yang normal. Sekarang kita balik, positif di negatif, negatif di positif, tidak ada pergerakan. Ini tidak shock ini ya, untuk mesinnya tidak shock. Kita akan cek coba dengan power supply, kira-kira ada respon apa enggaknya dengan power supply nya. Ini kita akan coba cari dulu jalur pivotnya ini ya, jalur pivotnya sepertinya yang titik yang tengah itu ya. Kita coba pastikan dulu untuk jalur pivotnya, karena untuk soket konektor seperti ini jenisnya itu kita tidak punya ya, jadi kita mesti pakai solder. Oh ya, ini nah bener ya. Ya, ternyata bagian tengah ya untuk jalur pivotnya. Sekarang kita akan coba solder, karena untuk soket seperti ini tidak ada ya yang jalurnya seperti atas ini. Kita kasih timah, kemudian kita kasih timah supaya ada pegangan untuk power supply nya. Jadi seperti ini ya. Sekarang kita akan coba cek ini ya, kira-kira seperti apa responnya di power supply. Jadi yang ada timah ini kan positif ya, pasang ke jalur positif juga. Kemudian untuk yang ini kita tempatkan di mana aja ya, di ground mana aja, mau di sini mau di sini, yang penting terhubung ke ground. Jadi bebas untuk jalur negatifnya seperti ini. Misalkan sekarang kita akan lihat ya, ampernya ini kita tempatkan di 4,2 volt. Setelah itu kita akan coba tekan power. Nah, ini kita tekan power hanya di 0,1 ya, di 0,1 bukan 0,1 ya. Kalau 0,1 IC power normal, tapi ini responnya hanya di 0,01. Nah, untuk kasus seperti ini bisa dipastikan itu IC power bermasalah ya. Yang jelas ini IC power tidak ada respon ya, seperti yang kita lihat. Jadi 0,01 ini IC power tidak ada respon ini. Tapi kenapa mesti kayak ini ya ke CPU ya? Yang jadi masalah, kita harus memperbaiki IC power. Nah, tentunya yang menjadi bahan pertimbangan, kita mesti detail memberikan keterangan ke konsumen itu. Otomatis kan ini bisa saja terjadi dua-duanya ya, karena ini CPU sudah di rehot. Jadi di saat kita perbaikan IC power, kalau misalkan IC powernya normal, ini ya tidak menjamin juga untuk CPU nya karena sudah dicoba di rehot. Jadi itu mesti diterangkan secara detail ya ke konsumen supaya menjadi bahan pertimbangan. Karena tentunya kalau kita memperbaiki IC power dan di sininya juga ada kerusakan, otomatis kan double ya biayanya. Ya pergantian IC power, ya juga pergantian dari CPU. Karena dengan fakta yang ada, CPU-nya sudah di rehot atau sudah dipanasin. Ya mending di saat kita ganti IC powernya ini langsung normal ya, tidak ada masalah. Cuman dengan faktanya yang ada kan ini CPU-nya sudah dioprek juga. Jadi kita mesti tegaskan, mesti kita terangkan secara detail kondisi dari mesinnya ini untuk bahan pertimbangan. Artinya bahwasanya di saat kita betulkan IC power dan normal, bagaimana kira-kira ketika IC powernya normal ternyata CPU-nya juga kena, kan seperti itu. Karena terkadang kan konsumen tidak memahami ya, taunya ya hidup atau gimana, entah dibenerin apanya gitu. Ntar tiwas kita udah mengganti IC power normal, ternyata CPU-nya malah almarhum, kan jadi nombok juga di kita. Karena untuk IC power dan CPU kan lumayan ya untuk perbaikannya itu. Oke, sekarang kita udah tahu nih ya kasus dari
HP Infinix Hot 9 Fly ini, bahwasanya target kita, sasaran awal kita itu ya tersangkanya IC power, karena dengan kenyataan IC power ini tidak ada respon, hanya ada respon di 0,01, dan itu bisa dipastikan IC power itu tidak berfungsi dengan baik di saat menerima arus. Oke, selanjutnya kita akan konfirmasi dulu ke pihak konsumen atau pemilik handphone ini apakah mau lanjut atau tidak dengan kondisi mesin seperti ini. Tentunya biayanya ya cukup lumayan ya kalau memang harus dua-duanya, yaitu IC power dan IC CPU. Ya, ini sebagai pembelajaran dan juga sharing buat kita sebagai teknisi pemula yang lagi senang-senangnya ngoprek ponsel, ngoprek handphone itu ya, kita teliti baik-baik, kita cermati dengan hati-hati kendalanya di mana, kenali dulu, cek secara jeli, bahwasanya jangan sampai ya merugikan customer juga, kan kasihan ya, biayanya membengkak, yang asalnya itu cuman satu jadi kemana-mana. Padahal kalau dites seperti yang kita lihat tadi ya, jelas-jelas ini IC power tidak berfungsi. Kalau IC power tidak berfungsi seperti ini ya otomatis kita tidak usah ke arah yang lain dulu ya, karena sirkulasinya seperti itu. Jadi yang pertama itu ya jelas, kalau misalkan baterainya normal kita nyalakan, kalau misalkan tidak ada respon sama sekali ya tentu ini kita utamakan, kita fokus di IC power, jangan ke arah CPU, karena CPU ini berfungsi setelah IC power ini berfungsi secara normal, dia menerima arus listrik dari baterai atau juga dari charger, kemudian diteruskan ke IC CPU, kan seperti itu sirkulasinya. Jadi kalau misalkan tidak ada respon sama sekali, artinya gantung di bawah 0,1, kita jangan ke arah ke CPU dulu. Kalau gantungnya di atas 0,1 itu baru kita bolehlah mengarah ke CPU. Tapi kan kalau ini gantungnya kan di bawah 0,1, sudah pasti IC power belum berfungsi, jadi jangan ke arah CPU dulu. Di samping itu juga tadi seperti yang kita saksikan ya, baterainya juga tidak berfungsi alias almarhum juga. Yang ini lumayan jadi ya biayanya itu ya, baterainya mati, IC powernya juga mati, kemudian CPU nya menjadi tanda tanya apakah masih normal atau tidak. Wow, ini ternyata IC kacanya juga ini pecah ini sobat ya. Ini gompel ya untuk IC kacanya juga, ini driver kacanya ini ya. Oke, mudah-mudahan sedikit keterangan ini bisa menjadi bahan referensi buat kita sebagai teknisi pemula, supaya di saat melakukan pengecekan dan pengerjaan handphone itu ya mesti teliti dulu dengan baik. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya, apakah konsumen ini mau lanjut atau tidak. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.